Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kekuasaan itu nikmat ya, dan orang pengen berkuasa karena dengan kekuasaan itu terbukalah ya peluang-peluang untuk mengumpulkan kekuasaan berikutnya, menumpuk kekuasaan berikutnya, dan juga menumpuk kekayaan dan mengembangkan bisnis melalui kekuasaan yang dia dapat melalui otoritas dia sebagai penguasa. Itu bisnis cenderung berkembang pesat ya. Jadi bisnis dan politik, bisnis dan kekuasaan itu seperti koin dengan dua mata uang ya. Satu mata uang sebelah kiri politik, satu bisnisnya. Nah, orang berlomba-lomba, isi politik itu kan ada tiga. Orang berlomba-lomba untuk satu, isi politik itu tiga, bagaimana mendapatkan kekuasaan. Segala macam cara dipakai. Kalau kata Yusuf Kalla yang berita terakhir, untuk menjadi modal untuk menjadi ketua umum Golkar itu 500 sampai 600 miliar. Kalau nggak punya duit sebanyak itu nggak usah ngimpi jadi ketua umum Golkar ya. Dan tentu ada persoalan ungkapan kontroversial dari JK ini. Itu pengalaman pribadi ataukah dia observasi Yusuf Kalla terhadap praktek yang ada di Partai Golkar ya. Karena dulu tahun 2004 kalau nggak salah, dia berhasil mengalahkan Akbar Tanjung ya dalam Munas luar biasa Golkar di Bali kan. Jika menang mengalahkan Akbar Tanjung. Akbar Tanjung sebagai politisi kawakan, dia berhasil ya membawa Golkar menjadi partai pemenang pemilu setelah sebelumnya dikecam ya untuk dibubarkan ya. Dan Akbar Tanjung berhasil membawa Golkar menjadi partai besar, tapi kemudian dia dikalahkan dalam Munaslup oleh Yusuf Kalla. Dan Yusuf Kalla tentu sebagai pengusaha, pendiri Kalla dan Bukaka itu tentu pakai uang ya. Kalau pengalamannya, kalau ungkapan kemarin tentu dia berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau kata Burhanuddin Muhtadi, itu kalau 600 miliar itu enggak kalau hanya untuk tiket makan peserta 34 DPD itu enggak semahal itu ya. Mungkin salah satunya uang yang 600 miliar itu untuk menyuap ya, membeli suara, mempengaruhi peserta dengan memberikan uang, menyuap peserta untuk memilih calon ketua umum, kira-kira gitu ya. Jadi ini praktek-praktek untuk memperoleh kekuasaan itu salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan uang ya, untuk membeli suara. Karena dalam pemilihan dalam organisasi kan nanti ada pemilihan untuk ketua, dan itu dipilih oleh pengurus atau wakil-wakil dari Dewan Pimpinan Daerah ya. Dan itu mereka dipengaruhi dengan uang untuk mendapatkan kekuasaan. Begitu juga Muldoko itu kan untuk mendapatkan ketua umum dia mengadakan munas luar biasa atau apa istilahnya Partai Demokrat untuk meraih kekuasaan dengan segala cara dia pakai, dengan membajak kepemimpinan Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Itulah ya contoh bagaimana orang mencoba meraih kekuasaan. Isi politik pertama adalah ingin mendapatkan kekuasaan, dan kedua, isi dari politik adalah bagaimana menggunakan kekuasaan itu setelah dia dapat. JK kemudian setelah menjadi ketua umum, dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan mendampingi SBY, ya kan? SBY, dan dia terpilih. SBY dan JK itu menjadi presiden dan wakil presiden. Dan kemudian jika menggunakan kekuasaannya sebagai wakil presiden SBY, mengambil keputusan politik yang penting, yaitu mengubah ya kebiasaan jutaan orang Indonesia dari menggunakan minyak tanah menjadi gas yang sekarang kita sebut ada gas melon yang 3 kilo. Budaya berubah ya, jutaan orang karena keputusan politik. Jika menggunakan kekuasaan itu untuk kesejahteraan jutaan orang banyak, mengubah penggunaan minyak tanah menjadi gas. Itulah contoh ya, bahwa isi politik yang kedua adalah bagaimana menggunakan kekuasaan itu. Dengan kekuasaan, dengan otoritasnya sebagai wakil presiden, JK kemudian mengambil keputusan penting, merubah budaya orang Indonesia yang sekarang terbiasa menggunakan
gas LPG yang 12 kilo ataupun gas yang 3 kilo. Dan yang ketiga, isi dari politik adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan itu selama mungkin. Dan JK gagal menjadi wakil presiden karena kemudian SBY berpasangan dengan Budiono. Tetapi kemudian ketika JK Jokowi, ya maksud saya Jokowi mencalonkan jadi wakil presiden, jadi presiden, dia kembali terpilih menjadi calon atau terpilih menjadi wakil presiden Jokowi. Meskipun awalnya dia mengecam Jokowi. Kalau presiden dipimpin oleh orang yang nggak pengalaman, maka negeri dia akan rusak. Dan itu yang diramalkan oleh JK itu terjadi di saat Jokowi jadi presiden dan dia ikut menjadi wakil presiden. Jadi JK itu memberikan sumbangsih terhadap kerusakan negeri ini karena dia pernah menjadi wakil presiden dari Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.